Bayati Education Center with Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Imam Mustahid dan teman-teman sesama pengajian Bayati di pagi Selasa yang cerah ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di pagi ini menambah keimanan kita. Allah memberikan rahmat-Nya kepada kita semua dan menggolongkan kita termasuk hamba-hambanya yang bertakwa. Teman-teman yang saya hormati, untuk pertemuan pengajian kita pagi hari ini, saya tidak tahu ini kok di setting beda. Jadi saya juga tinggal melaksanakan saja. Pun saya tidak ada bayangan ini mau diapakan. Jadi saya di sini membuka dengan mari pagi ini acara ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk acara selanjutnya saya kembalikan ke Ustadz Imam. Monggo Ustadz. Baik, terima kasih Pak Hakim dan teman-teman sekalian. Alhamdulillah pagi ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan inayahnya kita bisa berjumpa kembali dalam kondisi sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan pada kita rahmatnya, inayahnya, barokahnya, termasuk nikmat istiqomah. Karena istiqomah itu adalah termasuk mawahib, yaitu suatu energi yang bukan dari diri kita, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menurunkannya dan Allah masukkan dalam diri kita. Ya, sehingga menjadi satu energi bagi kita untuk bisa kuat di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat juga salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat juga seluruh umatnya yang istiqamah mengikuti sunnah dan teladannya hingga hari kiamat. Alhamdulillah Pak Kim, pagi ini kita sampai surat apa ini? Al-Ma'arij. Al-Ma'arij. Berapa? 28 ya? 28, baik. Gimana Pak Kim sampai ayat 28? Masih siap melanjutkan? Alhamdulillah, insya Allah selalu siap. Selalu siap. Alhamdulillah nih. Nah kira-kira ini Pak Hakim bisa mudah ketika setoran itu murojaahnya itu pas kapan? Saya itu kalau murojaah nggak ada waktu tertentu, jadi sesukanya. Ya subhanallah. Jadi umumnya kalau ada waktu luang itu jangan sampai kosong, kecuali tempat-tempatnya dilarang. Benar-benar luar biasa. Ini seperti yang sempat kita istilahnya kita siarkan ya, yaitu every time and anywhere with Quran. Itu dimanapun dan kapanpun kita berada membaca Quran ya, karena di situ adalah jadi kalau kita ini sekali duduk langsung satu baris ya atau langsung dua baris itu tentunya berat ya kan, tentunya berat. Tapi kalau kita duduk di masjid menunggu sholat ya 3 kata, nanti setelah sholat tambah lagi 2 kata, nanti selepas asar 1 ayat,
dan seterusnya akan menjadi ringan. Atau hari ini kan biasanya kan kita 1 pekan ya kan belajar, kemudian pekan depan baru setoran ya. Itu hari ini melancarin 1 ayat, ya besok melancarin ayat yang kedua. Jadi pelan-pelan ya seperti itu. Insya Allah nggak terasa akan bisa. Baik Pak Hakim, sebelum kita mulai ke ayat berikutnya, mari sama-sama kita murojaah ya bersama-sama dari ayat 1 sampai ayat 28 gitu ya. Baik, mari 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi' lil kafirin laysa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba yawma takunu as-samaa'u kalmuhl wa takunu al-jibalu kal'ihn wa la yas'alu hamimun hamima yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min 'adzabi yawmidhin bibani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji kalla innaha ladha nazza'atan lish-shawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'aw'a innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illa al-musallin alladzina hum 'ala salatihim daimun walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum walladzina yusaddiquna biyawmiddin walladzina hum min 'adzabi rabbihim mushfiqun inna 'adzaba rabbihim ghairu ma'mun. Baik, alhamdulillah. Pak Hakim masih ingat poin terakhir kita tentang illal musallin? Apa catatannya ini? Iya, jadi illal musallin itu adalah orang-orang yang dijelaskan di ayat berikutnya. Illal musallina ala salatihim daimun. Jadi orang-orang yang selalu konsisten dalam menjalankan sholat, selalu berusaha untuk memperbaiki sholatnya, kekhusyuannya, istiqomah dan sebagainya begitu. Alhamdulillah, luar biasa ya. Jadi memang kita pada statement yang kemarin yaitu apa? Manusia itu terlahir di dunia dengan pembawaan tabiat yang kurang bagus, gitu ya. Wa kanal insanu dzaluman jahula, dan manusia itu sifatnya atau tabiatnya itu suka berbuat zalim dan tidak berilmu, ya. Wa kanal insanu qatura, dan pada dasarnya manusia itu sifat tabiatnya adalah qatura, yaitu bakhil atau pelit, ya. Kemudian wa kanal insanu
innal insana khuliqa halu'a, termasuk ya, dan sesungguhnya manusia Allah ciptakan dengan tabiat suka mengeluh ya. Ketika dia Allah berikan nikmat ya, kemudian dia cenderung lupa, tidak bersyukur, dan ketika Allah Subhanahu wa taala berikan ujian dia cenderung mengeluh gitu ya. Jadi kurang sabar dan kurang syukur. Baik, teman-teman sekalian. Nah, kemudian Allah tegaskan illal musallin ya, kecuali orang-orang yang salat. Kecuali orang-orang yang salat, itu ya. Dengan tentunya dengan beberapa kriteria dan esensi yang diterangkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang-orang yang salat. Siapa itu? Alladzina hum ala salatihim daimun, yaitu orang-orang yang kontinu dalam melaksanakan salatnya. Kontinu ini menurut al-tafsir memiliki 3 makna, yaitu mereka menjaga waktunya, yaitu melaksanakan sholat di awal waktu. Kemudian kontinu istiqomahnya, kontinu khusyuk. Ya, dia benar-benar sholatnya tidak hanya lahirnya, termasuk batinnya juga ikut, yaitu melaksanakan sholat. Dan kemudian kontinu dalam arti yaitu istiqomah melaksanakan sholat itu baik dikala luang maupun sempit, baik dikala susah maupun senang. Kemudian walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum, dan orang-orang yang salat yang mereka benar-benar menyisihkan sebagian hartanya untuk dia berikan kepada orang-orang yang berhak atas hartanya, yaitu para fakir, miskin, para du'afa. Ya, jadi orang kalau salat itu mestinya menjadi pribadi yang dermawan. Ya, dia tidak mudah dikuasai oleh harta, tapi dia benar-benar berkuasa atas harta tersebut. Hartanya mau dipakai untuk memberikan nafkah pada keluarganya bisa, hartanya dia gunakan untuk membantu orang bisa, hartanya dia gunakan untuk berjariah bisa. Jadi dia sangat merdeka dan sangat leluasa atas dunianya ya, atas hartanya, bukan dikuasai oleh hartanya. Kemudian walladzina yusaddiquna biyaumiddin, dan orang-orang yang benar-benar yakin dengan hari pembalasan. Dan yang keempat yaitu walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun, orang-orang yang benar-benar ada rasa takut ya, ada rasa khasyah dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang dia lakukan atau atas dosa yang terus ditawarkan oleh syaitan kepada dia bisa menolaknya karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Pak Hakim dan teman-teman sekalian, pada kesempatan pagi ini kita akan lanjutkan esensi sholat berikutnya ya. Ada 4, jadi totalnya semua ada 8 ya. Aslinya kalau mau ditambah lagi ada 9 gitu ya. Jadi ada sekitar 4 atau 5 poin lagi. Baik, kita langsung saja di poin yang kelima berarti, karena kemarin sudah 4 poin ya. Itu yang terakhir walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun, yaitu orang-orang yang salat dan mereka benar-benar sangat takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, di poin berikutnya yaitu di ayat yang ke-29 ya, Allah berfirman walladzina hum, dan orang-orang yang mereka li furujihim, terhadap kemaluan mereka ya, terhadap kehormatan mereka ya, hafizun, mereka benar-benar menjaga. Dia jaga kemaluannya dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia jaga kemaluannya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ternyata kita sebagai orang yang beriman ini subhanallah, dari ujung rambut sampai ujung kaki diatur oleh Allah. Dari urusan yang paling berat ya dalam masalah urusan kenegaraan, sampai urusan kita ganti baju, sampai urusan kita masuk keluar kamar mandi pun diberikan arahan, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk ya kita menjaga rambut, menjaga kepala, leher pun tidak termasuk. Ya, alat vital kita itu pun diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana mestinya kita memperlakukannya. Dan itu tidak sembarangan. Ya. Maaf ya. Masalah istilahnya, kita ketika di jalan aja ada selalu kita diingatkan dilarang kencing sembarangan ya. Apalagi itu ya, apalagi menyalurkan hasrat biologisnya kan gitu, apalagi menyalurkan hasrat biologisnya. Tapi Islam itu subhanallah agama yang sangat indah dan sangat yang adil gitu ya. Melarang zina, menutup pintu zina, tapi membuka lebar-lebar pintu pernikahan gitu ya. Jadi Islam itu adalah agama yang sangat mempermudah pernikahan, Pak.
Nggak ada yang namanya maharnya harus sekian miliar. Nggak ada itu tradisi masing-masing. Nabi mengatakan apa? Apa itu namanya? Iltamis wala khataman min dhahabin. Ya kan? Buatlah mahar, meskipun mahar itu berupa apa? Cincin yang terbuat dari besi. Coba. Meskipun cincin terbuat dari besi. Bahkan ada seorang sahabiah yang ketika mau dilamar oleh salah seorang sahabat, ya. Apa maharnya? Saya nggak minta mahar apapun, ya. Maharku adalah kamu menyatakan Islam. Maharku adalah kamu yaitu bersyahadat masuk Islam. Subhanallah. Itu. Ya kan, maka para bapak-bapak, ya, ibu, ya, kalau nyarikan mantu buat anak-anaknya nggak usah repot. Gitu ya, jangan persulit. Betapa banyak anak-anak umat Islam itu yang merana, akhirnya mencari jalan yang lain, ya kan, akhirnya nikah lari, ya kan, ya kan, apalagi lebih daripada itu, ya kan, akhirnya dia minum pil yang terlarang, obat-obat yang terlarang hanya karena depresi, ya, yaitu apa? Dia tidak diridhoi oleh orang tuanya. Ya, tapi kita juga perlu selektif. Ya, Nabi mengatakan apa? Idza atakum man taradawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Apabila ada seorang yang datang melamar anakmu, ya, Pak Hakim, dan kamu lihat yaitu akhlaknya baik, agama dan ibadahnya baik, fazawwijuhu, udah terima, Pak. Enggak perlu kita tanya kamu kerjanya sebagai direksi apa gitu ya. Penghasilannya sudah sekian berapa juta, enggak perlu. Artinya kalau dia ngelamar itu pasti udah punya modal, Pak. Kan gitu. Dan namanya orang yang soleh, insya Allah urusannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu. Baik. Jadi subhanallah, ya. Walladzina hum li furujihim hafidun, dan mereka orang-orang yang terhadap kemaluannya mereka benar-benar jaga. Lalu tafsir mengatakan apa? Seperti dikatakan oleh Al-Imam As-Sa'di dalam tafsirnya Taysirur Rahman fi Tafsiri Kalamir Rahman, beliau mengatakan apa? Fala yata'una biha wat'an muharraman. Maka orang yang benar-benar menjaga solatnya yang benar-benar mampu merubah pribadi dari pribadi yang negatif menjadi positif adalah orang-orang yang menjaga kemaluannya dan dia tidak menyalurkan hasrat biologisnya pada hal-hal yang haram. Min zina, dari perbuatan zina, atau liwat homoseksual, ya, awwat'i fi duburin. Bahkan apa? Meskipun dia berhubungan sama istrinya sendiri yang halal, tapi dia berhubungan badan dengan istrinya yaitu lewat anusnya, lewat duburnya, ini tidak boleh, ya, meskipun istrinya sendiri. Subhanallah, sampai bab itu diatur oleh Islam itu. Ya, nggak boleh sembarangan. Subhanallah. Dan ternyata menurut dunia medis kan jelas gitu ya. Banyak orang suaminya sendiri yang terkena penyakit kelamin bahkan karena tidak memperhatikan ini petunjuk Nabi ini, akhirnya terkena penyakit kelamin, ya. Ya, baik itu raja singa, HIV bahkan mungkin karena suatu hal yang tidak pantas gitu ya. Makanya Nabi SAW bersabda, la'anallahu man ata imra'atahu fi duburiha. Allah melaknat seorang suami yang menggauli istrinya dari duburnya, ya kan? Nah ini teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Ya, jadi harus subhanallah, ya, diberikan petunjuk dalam Al-Quran. Au haidin, atau mendatangi istrinya saat haid. Ya Pak, nah ini nggak boleh. Kalau sudah datang bulan, ya tangga ini lampu merah, liver dulu, ya. Tapi memang ada riwayat Rasulullah SAW itu tetap mendatangi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, istrinya. Bahkan beliau dalam kondisi haid, tapi tidak ada dukhul, tidak ada penetrasi. Paham ya bahasa saya? Nah itu nggak perlu saya uraikan, ya. Ya Bang. Nah itu udah paham lah insya Allah, ya. Jadi itu. Nah, dan selain yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, wa nahwi dzalik. Nah, terutama kita ini teman-teman sekalian di era sekarang ini seakan-akan dalam bab perzinahan, perselingkuhan itu seperti biasa. Bahkan anak-anak muda itu, anak-anak ABG itu, ya,
Kalau sekarang ini, kalau dulu mungkin zaman Pak Hakim, kalau Pak Hakim kayaknya nggak pacaran Pak Hakim ya. Ya. Belum ada apa. Ya zaman orang pacaran dulu mungkin cuma surat-suratan ya, surat-suratan gitu ya. Kalau ketemu ya malu-maluan gitu ya. Tapi sekarang kan seperti enggak. Orang itu kalau nggak pacaran, kalau tidak berhubungan badan. Nah, ini sangat hati-hati. Kita sebagai orang tua harus benar-benar memberikan pengawalan kepada anak-anak. Itu ya. Jadi itu. Walladzina hum li furujihim hafizun. Subhanallah. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, padahal kalau kita ini kemudian memperhatikan ini ya, mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala untuk menggauli istri secara baik, secara ma'ruf, subhanallah ya, itu ternyata bernilai ibadah. Ya, berhubungan badan itu juga ibadah. Siapa ini namanya teman kita ini? Mas Uus ya. Mas Uus ya. Jadi itu bernilai ibadah Mas ya. Ya. Bernilai ibadah itu. Ya. Bahkan bernilai sedekah. Dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, dikisahkan anna nasan qalu, ada beberapa orang yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur." Wahai Rasulullah, enak ya jadi orang kaya, mereka banyak dapat pahala. Rasulullah dengan senyum, "Memang kenapa?" "Yusalluna kama nusalli." Bagaimana tidak wahai Rasul? Ya kan? Mereka ikut sholat sebagaimana kita sholat. Wa yasumuna kama nasum, mereka puasa sebagaimana kami puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Tapi giliran masalah sedekah, mereka bisa sedekah, kami nggak bisa. Gitu ya. Jadi sedih mereka. Ya, subhanallah. Tapi ini kalau kita kembali ke hadis yang disampaikan oleh Ustaz Rafiq kemarin ya siang, itu kan orang yang berniat ya, berangan-angan ingin sedekah, sedangkan dia tidak punya harta, itu sudah ternilai sedekah loh Pak. Itu. Jadi kemudian Nabi SAW bersabda, "Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bihi." Wahai para sahabat, belumkah kalian tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan suatu pada kalian, suatu amalan sebagai pengganti sedekah itu seperti. Artinya kalau kalian melakukan amal ibadah ini, kalian seperti telah bersedekah. Dan beliau mengatakan, "Inna bikulli tasbihatin shadaqah wa kullu takbiratin shadaqah wa kullu tahmidatin shadaqah." Sesungguhnya setiap kalian bertasbih itu sedekah, kalian bertakbir itu sedekah, kalian mengucapkan hamdalah itu sedekah. Wa kullu tahlilatin shadaqah, setiap kalimat la ilaha illallah yang kita baca itu juga sedekah. Wa amrun bil ma'ruf shadaqah, kita mengajak teman-teman kita pada kebaikan, mengajak anak-anak kita, keluarga kita untuk sholat dan sebagainya, itu juga sedekah. Wa nahyun 'anil munkar, mengingatkan teman kita yang salah itu juga sedekah. Kan gitu. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah, bahkan kata Nabi, bahkan kalian mendatangi istri kalian dengan cara yang benar, itu juga sedekah, Paus. Ya, itu juga sedekah. Kemudian para sahabat kaget. Ya. Apakah kemudian sahabat itu bertanya, "Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fi ajrun?" Apakah salah seorang dari kami mendatangi istrinya dan menyalurkan hasrat biologisnya itu juga mendapatkan pahala? Iya, kata Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan, "Ara'aitum law wada'aha fi haram?" Sekarang gini, bagaimana pendapatmu para sahabat? Bagaimana pendapatmu kalau ada seorang laki-laki dia menyalurkan hasrat biologisnya kepada wanita yang bukan istrinya? Akan alaihi fi wazrun, apakah dia berdosa? Berdosa ya Pak ya? Berdosa. Fakadzalika, maka sama halnya, idza wada'aha fi halal, kalau dia menyalurkan hasrat itu pada istrinya yang halal, kana lahu ajrun, itu juga dapat pahala. Nggih Pak Ulum nggih? Nah itu Pak Ulum ya, yaitu menyalurkan hasrat biologisnya pada istrinya, itu sedekah panjenengan kepada istri. Dan istri yang menyambut ya, menyambut suaminya itu juga sedekah istri kepada suami, saja sama-sama bersedekah. Gitu Mas Yusuf ya.
Sama-sama bersedekah itu. Baik. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, intinya adalah orang yang benar-benar sholatnya itu bernilai dan memiliki esensi adalah mereka yang pandai menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya, gitu ya. Itu. Oleh karena itu kalau kemudian ini apa namanya sholat tapi kok seperti ini, jangan-jangan apa dia kurang menjaga kehormatannya, jangan-jangan dia kurang apa menjaga kemaluannya. Ya mungkin masih suka jajan dan lain sebagainya kan. Itu nampaknya religius, nampaknya bagus ya. Tapi apa? Nah, itu akhirnya apa? Kondisinya sangat buruk sekali. Jadi ini teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Illa ala azwajihim, kecuali apabila hasrat biologis tersebut dia salurkan kepada azwajihim, pada pasangan-pasangan mereka, pada istri-istri mereka atau pada suami mereka. Au ma malakat aimanuhum, atau kepada budak-budak wanita yang mereka miliki. Dulu pada zaman Nabi itu masih ada sisa-sisa peradaban manusia yang masih memberlakukan perbudakan. Tapi secara berangsur dengan datangnya Islam itu telah menghapuskan budak secara perlahan. Ya, banyak hukuman-hukuman yang kemudian harus ditebus dengan membebaskan budak. Seperti orang yang berhubungan badan dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan, itu hukumannya apa? Yaitu fatahriru raqabah, yaitu membebaskan budak. Ya kan? Termasuk apa? Kalau kita bicara di surah Al-Balad itu tentang apa itu namanya? Yaitu al-aqabah. Wa ma adraka mal aqabah. Apa yang pertama? Fakku raqabah. Apa amal ibadah yang sangat tinggi pahalanya? Kata Allah, fakku raqabah. Yang pertama adalah membebaskan budak. Jadi subhanallah, Islam adalah agama yang paling kontribusi daripada apa? Dari hilangnya perbudakan di kehidupan manusia modern. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faman ibtagha fa innahum ghairu malumin, kalau seorang laki-laki menyalurkan hasrat biologisnya kepada istri-istri halal mereka ya, atau kepada budak wanita yang mereka miliki ya, fa innahum ghairu malumin, maka ini suatu yang tidak tercela, bahkan bernilai ibadah ya, bahkan bernilai sedekah gitu. Faman ibtagha ya, dan maka barang siapa yang masih ingin mencari, menginginkan wara' dzalik, selain itu, gitu, sudah enggak berhasrat sama istrinya, sudah enggak berhasrat sama suaminya, ya, pinginnya yang lain, ini harus banyak-banyak istighfar, harus konseling tuh. Jangan-jangan ada yang enggak benar gitu kan gitu. Ya kan? Jadi perlu healing kayaknya ya, Bu Rayu ya. Apabila cinta istri pada suami, cinta suami pada istri sudah terasa hambar, perlu healing. Bentar lagi nih, rekreasi. Oh, gitu. Nah itu perlu healing. Ya, perlu terapi ya. Mungkin selama ini dia terus dikikis oleh setan ya, diiming-iming gitu ya. Oh, bagus suami apa? Bagus suaminya itu, bagus istrinya itu daripada istrimu dan sebagainya. Sehingga apa? Rasa apa ya, kehormatannya kepada keluarganya itu sendiri hilang. Itu memang kita ini sebagai para suami ya, itu ada ilmunya sendiri memang. Pernikahan ini kalau sudah 1 tahun itu ujiannya apa, 2 tahun itu ujian apa, 3 tahun ya, bahkan ada yang mengatakan kalau pernikahan itu sudah usia 10 tahun itu tribulasinya sudah. Nah, perlu ada refresh, makanya ada kajian parenting, itu sangat penting untuk menyegarkan kembali kecintaan kita pada istri, untuk menyegarkan kembali kecintaan istri kepada suaminya, itu perlu, sangat perlu. Apalagi kita ini hidup di komunitas yang bercampur gitu ya, ketemu istri teman, ketemu suami teman dan lain sebagainya gitu. Jadi teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Nah, kemudian faulaika humul adun, ya bagi siapa yang mencari selain itu, ya kan? Faulaika humul adun, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Kemudian Pak Uus bertanya, kalau mau nambah lagi gimana Ustaz? Itu bab lain Pak Uus. Surah An-Nisa Pak Uus.
Oke. Jadi teman sekalian, itu adalah esensi yang kelima berarti ya. Kemudian esensi yang keenam. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang mereka li amanatihim terhadap amanat mereka, wa ahdihim dan janji yang mereka ikrarkan, ra'un, mereka benar-benar memelihara. Ini adalah esensi yang keenam. Artinya apa? Orang yang sholatnya benar-benar dan sungguh-sungguh diterima oleh Allah dan mampu merubah pribadi dia dari negatif menjadi pribadi yang positif adalah ketika sholat itu melahirkan pribadi yang amanah terhadap apa? Amanat yang Allah berikan pada dia, dan amanat terhadap janji yang dia ikrarkan. Dan karakter amanat terhadap suatu amanat yang diemban dan menepati janji itu adalah merupakan karakter yang sangat sangat melekat pada pribadi seorang muslim. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bagaimana al-mu'min ala syurutihim, seorang mukmin itu teguh, ya, konsisten pada janji mereka, syaratnya. Jadi kalau sudah berjanji A maka A. Dalam Al-Quran itu Allah menyebutkan wadkur fil kitabi Ismail, dan sampaikanlah kisah tentang Nabi Ismail. Innahu kana siddiqan nabiyya. Ya, sesungguhnya dia Nabi Ismail ini adalah siddiqan nabiyya, seorang nabi yang jujur, ya, dan seorang nabi, ya. Siddiqan nabiyya. Dalam tafsir dikatakan Nabi Ismail ini adalah orang yang sangat komitmen pada janji. Suatu ketika dia berjanji pada seorang untuk bertemu dengan orang ini di tempat ini, ya kan? Maka sebelum jamnya Nabi Ismail sudah ada di situ, sebelum waktunya. Kalau dulu kan belum ada jam tangan ya. Ya, kemungkinan masih menggunakan matahari, ya kan? Sebelum waktu duhur, setelah waktu duhur, sebelum waktu asar dan lain sebagainya. Ya, Nabi Ismail sudah menunggu di situ. Ternyata apa? Orang yang berjanji nggak datang. Maka Nabi Ismail nggak bergeser dari tempat itu, ya, sampai orangnya datang. Ditunggu 1 hari nggak datang, ditunggu lagi 2 hari, ya, sampai hari ketiga baru datang. Dan tidak bergeser. Itulah bentuk bagaimana komitmen Nabi Ismail terhadap apa? Janji. Gitu. Subhanallah. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Jadi orang yang benar-benar sholat itu mestinya dia menjadi pribadi yang amanat. Dan orang yang benar-benar sholat mestinya dia mampu menunaikan janji. Ya. Dan kalau kita lihat, ya, yaitu tentang karakter orang-orang munafik, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ayatul munafiqina thalatha. Ciri-ciri orang munafik itu 3. Idza hadatsa kadzaba, apabila dia berkata suka bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji mudah dia ingkari. Wa idza tumina khana, dan apabila dia diberikan amanat dia mudah berkhianat. Nah, ya, nauzubillah daripada sifat munafik ini. Nah, teman sekalian, dengan kita menjaga sholat itu melahirkan pribadi yang amanat dan melahirkan pribadi yang bisa menepati janji. Itu kalau sholatnya khusyuk, tepat waktu, dan istiqomah Pak Hakim. Kalau sholatnya masbuk terus, ya kemungkinan dia kalau berjanji masbuk. Gitu. Ya. Sholat suka dilupakan, waduh susah ini, ya. Makanya Umar bin Khattab mengatakan apa? Faman dhayyaha fahuwa lima siwaha adhiya. Siapa yang mudah melalaikan sholat terhadap amanat yang lain, dia pasti mudah dia tinggalkan. Jadi subhanallah. Jadi subhanallah, ini kalau kita tekuni kurikulum sholat itu, insya Allah jadi pribadi yang sukses dunia akhirat. Ya, kita tekuni ya kurikulum sholat ini, ya, subhanallah, insya Allah kita menjadi orang yang baik. Nah, berikutnya teman-teman sekalian, yaitu di walladzina hum bi syahadatihim qaimun, dan yang berikutnya ini berarti yang ke-7, ya. Dan orang-orang yang bi syahadatihim terhadap kesaksian mereka qaimun, mereka benar-benar tegak lurus. Ya, diterangkan oleh Ibnu Katsir bagaimana orang itu menjaga kesaksian, tegak lurus di atas kesaksian yang benar. Fala yazidunaha wala yanqusunaha wala yaktumunaha.
ya, dia tidak akan menambah kesaksiannya, dia tidak akan mengurangi kesaksiannya, apalagi menyembunyikan kesaksiannya. Dia akan berikan kesaksian apa adanya, Pak Hakim. Apa adanya. Jangan sampai hanya karena dibayar kemudian kita memberikan kesaksian palsu, ya kan? Ini misalnya ini ada persidangan perceraian misalkan ini, wah, gitu ya. Pak pengacara, ya, Pak Gubernur, gitu ya misalkan. Apakah benar Pak Hakim ini tidak pernah menafkahi istrinya, gitu, kan gitu. Kemudian karena sudah dibayar ini, ya, kemudian dia berkata, ya benar Pak Hakim, ya Pak Hakim ini benar-benar selama 1 tahun lebih nggak pernah menafkahi istrinya. Ya, berikan kesaksian palsu, ya kan? Mungkin dia menang di persidangan dunia, tapi nanti nanti di akhirat dia akan mendapatkan akibatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis, ya, ala unabiyukum bi akbaril kabair. Maukah kalian wahai para sahabat aku kasih tahu dosa besar yang paling besar? Dosa besar yang paling besar. Bala ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Apa itu? Yang pertama adalah asyirku billah, yaitu berbuat syirik. Wa uququl walidain, dan durhaka kepada orang tua. Dan yang ketiga adalah ala wa syahadatuz zur, ala wa syahadatuz zur, ala wa syahadatuz zur. 3 kali. Dan ketahuilah yang ketiga itu para sahabat adalah kesaksian palsu. Kesaksian palsu, kesaksian palsu. Ya, artinya ini kita harus benar-benar berintegritas. Jangan mudah memberikan kesaksian kecuali sesuai dengan fakta dan realita. Kalau orangnya baik ya kita katakan baik. Kalau orangnya buruk ya jangan dipoles, kan gitu. Kalau pelayanannya baik ya kita bilang baik. Kalau pelayanannya buruk ya gimana lagi, kan gitu. Kalau barang ini bagus kita bilang oh bagus, kita kasih rating 5 kan. Kalau barang ini buruk ya sudah, ya kan, kita berikan rating sesuai dengan fakta dan kenyataannya. Jadi ini teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, ya. Ini adalah poin yang ke-7. Ya, orang yang benar-benar sholat, ya, dia benar-benar berdiri tegak di atas kesaksiannya, dan dia kalau memberikan kesaksian adalah kesaksian yang benar. Walladzina hum ala salatihim yuhafizun, dan yang terakhir yang ke-8 yaitu orang-orang yang ya mereka ala salatihim, atas salat mereka, yuhafizun, mereka benar-benar menjaga dan memelihara. Ya, apa yang dimaksud dengan memelihara salat, yaitu menjaga salat itu di awal waktu. Dia laksanakan di awal waktu. Dia tidak mudah menyanyiakan waktu salat. Nah, teman-teman sekalian, apa perbedaan poin yang pertama dengan poin yang ke-8? Di sini juga ternyata apa? Diawali dengan masalah salat dan diakhiri dengan masalah salat. Ya, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwasanya pentingnya melaksanakan salat di awal waktu itu sendiri. Itu. Jadi teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, dengan 8 esensial ini maka kita akan meraih salat yang berkualitas. Kalau salat kita berkualitas, maka salat kita akan mendidik kita dari pribadi yang kurang baik menjadi baik. Kita akan merasakan satu transformasi, ya, nilai tauhid, nilai akhlak, ya, nilai muamalah, ya. Insya Allah orang itu kalau salatnya baik, tauhidnya pasti bagus, ya kan? Tauhidnya pasti bagus, ibadahnya juga akan bagus, ya, akhlaknya juga akan berangsur bagus. Bahkan termasuk muamalah, ketika dia bermuamalah, yaitu bersosial dengan orang pun juga akan bagus. Contohnya apa? Di poin yang kedua itu. Di poin yang kedua esensinya apa? Walladzina fi amwalihim hakum ma'lum. Dia benar-benar orang yang cinta berbagi, bersosial yang tinggi kepada orang yang lain, orang-orang yang membutuhkan. Jadi subhanallah, ini kita sebut sebagai kurikulum salat. Maka tidak heran kalau Allah benar-benar mengingatkan pada kita, pada para orang tua, muru auladakum bis salat, ya, wa'mur ahlaka bis salati wastabir alaiha, dan ajak dan didiklah keluargamu untuk salat dan sabarlah dalam aktivitas, yaitu mendidik keluarga untuk salat itu. Baik, teman-teman sekalian, demikian tadi beberapa ayat yang akan kita hafalkan pada kesempatan pagi ini. Kita hafalkan ya, Pak Kim, ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين هم لفروجهم حافظون. Satu. والذين هم لفروجهم حافظون. Dua. والذين هم لفروجهم حافظون. Tiga. والذين هم لفروجهم حافظون. Walladzina, dan orang-orang yang hum mereka lifurujihim, terhadap kemaluan mereka, hafizun, mereka menjaganya dari hal-hal yang haram. Walladzina hum lifurujihim hafizun. Satu. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. Satu. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. Dua. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. Tiga. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. Illa ala azwajihim, kecuali apabila dia menyalurkan hasrat tersebut kepada istri-istri atau suami mereka yang halal, au ma malakat aimanuhum, atau budak wanita yang mereka miliki, fa innahum ghairu malumin, maka mereka bukan orang-orang yang tercela, bahkan itu bernilai ibadah dan sedekah. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Satu. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. Satu. الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. Satu. فمن ابتغى ذلك فأولئك. Dua. فمن ابتغى وراء ذلك. Tiga. فمن ابتغى Faman ibtagha, maka barang siapa yang masih mencari wara'a dzalika, selain itu, selain istri dan budaknya, faulaika humul adun, maka mereka orang-orang yang jelas-jelas melampaui batas. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Satu. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم
لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون 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 Walladzina, dan orang-orang yang hum mereka liamanatihim terhadap amanat yang Allah berikan pada mereka, wa'adim, dan janji yang mereka ikrarkan sendiri, ra'un, mereka benar-benar memeliharanya. Walladzina hum liamanatihim wa'ahdihim ra'un والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين, dan orang-orang yang hum mereka bisyahadatihim, dengan kesaksian mereka, qaimun, mereka tegak di atas kebenaran, fakta dan realita yang ada. Walladzina hum bisyahadatihim qaimun. Walladzina hum bisyahadatihim qaimun. Walladzina hum liamanatihim wa'ahdihim ra'un. Walladzina hum bisyahadatihim qaimun. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون 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 Walladzina, dan orang-orang yang hum mereka ala salatihim, atas salat mereka, yuhafidun, mereka benar-benar memeliharanya. Walladzina hum ala salatihim yuhafidun. والذين هم على صلاتهم يحافظون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون
والذين هم أماناتهم وعهدهم راءون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون. Baik, alhamdulillah. Gimana teman-teman, mudah ya? Mudah. Kok mirip-mirip Ustaz walladzina hum ya. Nah, dengan mengetahui artinya ini kita bisa mengurutkannya dengan baik ya. Jadi tidak tertukar. Kemudian di situ semuanya walladzina hum kecuali dua saja. Ya. Yang kedua dan ketiga. Itu. Selebihnya jadi yang pertama kan walladzina hum apa? Ala salatihim daimun walladzina hum ya. Yang kedua enggak. Walladzina fi amwalihim hakum ma'lum. Kemudian yang ketiga walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Baru yang keempat dan sampai selesai itu ada humnya. Itu sisi pelafalan saja ya yang perlu kita perhatikan. Baik teman-teman sekalian, mohon maaf kalau tadi ada yang tersinggung ya. Pak Us tersinggung enggak ya disebut namanya ya teman sekalian yang dirahmati Allah, dan mohon maaf tadi agak vulgar gitu ya. Karena memang demikianlah ya istilahnya Islam itu begitu detail dalam memberikan petunjuk pada kita ya, dan itu bukan mungkin masih tabu tapi itu penting karena banyak orang yang masuk neraka hanya karena tidak paham masalah itu gitu ya. Makanya Ibnu Qayyim al-Jauzi salah seorang ulama beliau mengatakan manusia itu umumnya masuk neraka karena 3 hal. Satu karena subhat, karena nggak mau belajar ilmu sehingga bodoh sampai mati. Yang ketiga syahwat, ya kan? Dia masuk karena syahwat, dia memperturutkan nafsu, ya, sampai kemudian dia terjadi perzinahan dan lain sebagainya, ya. Nah, kita tentunya dengan pedoman Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari itu semua. Demikian kiranya Pak Hakim. Mohon maaf sebanyak-banyaknya. Barangkali ada pertanyaan dari teman-teman. Monggo, barangkali ada pertanyaan dari teman-teman. Mau bertanya Pak Fauzi, monggo. Bapak satu, Ibu satu. Barangkali ya kalau nggak ada pertanyaan ya nggak usah diadakan. Baik, kalau nggak ada saya tutup ya, karena sudah siang. Alhamdulillah demikian teman-teman. Nah, pengajian kita pagi ini mudah-mudahan Allah menambah ilmu kita karena menambah keberkahan pada hidup kita. Allahumma faqihni bidin wa alima tawil. Allahumma faqihni bidin wa alima tawil. Amin. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, ini cocok ya jadi MC ini tetap ini ya.